bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Sabitio wiwajantu sabarogo winasatu makde bawa tantarayo suki digayuko bawa abiwadana silisa nicang buddha padahino Cattaro Dhamma Wadanti Ayuwanyo Sukhang Balang. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Selamat pagi rekan-rekan sedama sekalian serta adik-adik yang berbahagia. Kembali lagi bisa berkumpul di Zoom meeting ini pada Buddha Bakti kita pagi hari ini 10 Juli 2022. Kita akan memulai Buddha Bakti kita dengan pembacaan nama Kalapata terlebih dahulu bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatwi Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Yakmam hako mayang Bhagawantang saranang kata yono Bhagawasata yasa cak mayang Bhagavato damang rocema imehi sakare hitang Bhagawantang sasa damang sasawaka sanggang
Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavatu Pubabagana Makarang Karoma Se. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana padang bana pakse. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Andamayang pancasika pada padang bana makse. Panati pata weramani sikapada sama diami. Adina dana weramani sikapada sama diami. Kame sumicacara weramani sikapada sama diami. Musawada weramani sikapada sama diami. Surameraya majapamadhatana weramani sikapada sama diami. Andamayang Buddha Nusatinayang Karumase. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugatolo kawidu anutaro purisa dhamma sarati sa tadewa manusanang
Buddho Bhagavati Handamayang Dhammanusatinayang Karumase Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayeko Pacatang Weditapro Winyuhi Ti Handamayang Sangganusatinayang Karumase Supatwi Pano Bhagavato Sawakasanggo Ujupatwi Pano Bhagavato Sawakasanggo Nyaya Patwi Pano Bhagavato Sawakasanggo Sami Cipatwi Pano Bhagavato Sawakasanggo Yadidang Catari Purisa Yugani Ata Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawakasanggo Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjalika Raniyo Anutarang punya ketang lokasati Handamayang saca kiryagatayo bana makse Natime saranang anyang budome saranang warang etena saca wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dammo me saranang warang Etena saca wajena sotite otu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang Etena saca wajena sotite otu sabada. Rekan-rekan sedama sekalian, Bapak Ibu serta adik-adik yang berbahagia, setelah kita membacakan parita-parita suci, sejenak marilah kita bermeditasi sesuai dengan objek masing-masing. Meditasi dimulai.
wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenang wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, yang akan kuwarisi. Demikian kerap kali kita renungkan. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sedama sekalian, adik-adik serta Bapak Ibu yang berkesempatan hari ini kembali mengikuti puja bakti kita secara online ya di Gema Budi Samolokiteswara melalui channel Zoom ya, yang nanti rekamannya selalu kita konsisten mulai dari bulan lalu gitu ya, kita konsisten untuk memasukkannya di YouTube gitu ya. Barangkali apabila ada yang rekan-rekan sedama sekalian atau adik-adik belum berkesempatan untuk hadir misalnya, bisa menonton siaran ulangnya begitu ya. Kita harapannya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, topik hari ini saya mengangkat tema itu adalah rela berkorban demi gitu ya. Sengaja saya kasih titik karena kita tidak tahu kalau kita mau rela berkorban demi siapa gitu. Nah, titik-titiknya itu maksudnya saya adalah isi sendiri. Gitu ya. Rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia, adik-adik sekalian, rela berkorban. Kita dari kecil ya, adik-adik yang sekolah minggu maupun yang remaja maupun yang sudah tua seperti saya. Saya sudah tua deh. Karena sebutan saya sudah jadi orang tua. Jadi saya sudah tua. Gitu. Saya kok adik orang tua gitu. Karena sebutannya orang tua dari gitu. Oh, perdana loh kalau besok itu hari sekolah. Wah, saya agak deg-degan juga karena agak berbahagia juga saya karena ini hari besok itu ya, Senin 11 Juli itu adalah hari pertama saya mengantar anak saya sekolah. Si Renat gitu ya. Akhirnya dia sekolah juga taman kanak-kanak gitu ya. Saya sih biasa-biasa aja. Saya biasa-biasa aja gitu. Jadi berusaha untuk biasa-biasa saja dan ya memang harusnya sih biasa-biasa aja ya, nggak ada apa-apa, sekolah ya gitu-gitu aja. Karena ini perdana aja hari pertama, nanti kesananya juga bosen sendiri. Gitu. Sekolah lagi gitu ya, kayak rutinitas pada umumnya lah nantinya ya. Nah, tapi karena besok hari pertama jadi perdana aja gitu. Nanti mungkin foto akan saya jajir, ini adalah hari pertama TK. Wih.
Ini adalah hari pertama SD. Wah. Saya mau lihat tuh perkembangan badan dan wajahnya si Renat gitu ya. Sampai ini hari pertama kuliah. Wah. Gitu. Wah, udah gak tahu tuh dunia udah kayak apa tuh hari pertama dia kuliah. Berarti kan kejadiannya mungkin bisa 15 tahun lagi atau 18 tahun lagi kan. Gitu. Wah, dunia nih jangan-jangan zoom-zoomannya udah makin canggih gitu ya, udah pakai itu apa? Metaverse. Gitu ya. Sekolah pakai metaverse. Wah, mantap itu. Jadi metaverse itu kan konsepnya adalah Anda tetap diam di rumah tapi robot Anda yang jalan. Gitu ya, manifest Anda yang jalan gitu ya, robot digital Anda yang jalan kemana-mana gitu ya, beraktivitas di dunia metaverse gitu. Jadi kampus-kampus tuh bisa ada di dunia metaverse gitu nanti di situ. Canggih juga tuh. Gitu ya. Siapa tahu nanti 19 tahun lagi ya begitu keadaan dunia, ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya. Jadi kita hidup di dua dunia. Hari ini juga kita sudah hidup di dua dunia ya. Ada Anda bisa dengerin saya dimanapun gitu ya. Nah, Anda posisinya ada di rumah atau ada yang di mall mungkin sekarang gitu ya. Kita gak ada yang tahu. Nah, kita mulai dari kecil tadi, remaja bahkan sampai seperti saya orang tua gitu ya. Orang tua dari Renat, orang tua dari Lisel gitu. Berarti kan saya orang tua gitu ya. Nah, kita diajarkan untuk berkorban. Berkorban mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya apa namanya? Kalau saya ya orang tua gitu ya. Saya rela kasih makan anak saya dulu. Iya kan? Anak saya dulu yang saya sendokin, baru saya makan sambilan. Nah, itu rela berkorban juga. Beliin makan, rela berkorban juga. Ngajak jalan, dibayarin semuanya, gratis, dia tinggal ikut. Rela berkorban juga. Demi siapa? Demi anak saya. Nah, kalau ketika itu demi anak saya. Gitu kan? Nah, kita diajarkan untuk berkorban. Berkorban itu adalah konsepnya adalah kita merelakan sesuatu yang harusnya kita punya menjadi dibagi kepada yang lain. Itu konsepnya rela berkorban, berbagi kebahagiaan gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Tadinya di dompet punya uang 100.000, tapi dibagi sebagian 50.000 misalnya. Untuk apa? Untuk misalnya berdana parta di GBA misalnya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pengembangan Buddha Dhamma. Kita tahu bahwa pengembangan Buddha Dhamma itu tetap membutuhkan bantuan dari kita semua yang menunjang gitu. Oleh sebab itu, maka dana deh. Karena nanti dana ini akan kembali lagi kepada kita semua juga, umat dan pengurus yang menjalankan gitu. Tetapi tenang saja, pengurus tidak seperti pengurus ACT. Boleh ditanya deh apa yang ada di sini gitu. Kita tidak mengambil apa seperti ACT begitu segala macam, miliaran segala macam, karena memang dana kita juga nggak ada miliaran. Gitu. Nah, tetapi kalau teman-teman masih ingat gitu ya, selama masih dulu ya sebelum pandemi, semua pengelolaan dana yang dipercayakan kepada kita Gema Budi Sawalokiteswara selalu kita kembalikan kepada kita semua yang ada di sini. Mulai dari bentuk apa, kegiatan jalan-jalan, berbagi hadiah dan segala macam, ya kan? Dengan poin-poin segala macam. Nah, itu kita kembalikan kepada apa? Kalau pakai bahasa tetangga itu kemaslahatan umat, gitu ya. Itu kita rela berkorban karena kita tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, gitu. Akhirnya kita menyisihkan apa yang kita punya, gitu. Nah, kemudian kita juga rela berkorban waktu misalnya. Nah, hari ini teman-teman berkorban waktu. Harusnya teman-teman bisa full ke jalan-jalan ke mall dan segala macam, tapi ke mall sambil pakai headset. Gitu. Ya, pakai earphone misalnya gitu ya. Sambil mendengarkan dhamma gitu. Sehingga fokus memang kebagi gitu ya. Nah, tapi bisa sambilan, misalnya contoh seperti itu. Itu juga rela berkorban. Karena ada orang yang sampai ke apa?
ke mall saja sudah tidak dia sudah ada Zoom meetingnya segala macam, dia tidak pencet. Gitu kan, artinya kan dia tidak rela berkorban waktu untuk ke sana, ke Zoom meeting itu, yang walaupun tinggal pencet, gitu kan. Nah, itu juga rela berkorban. Nah, kepentingannya apa sih kita itu rela berkorban? Apapun itu bentuknya, uang, tenaga, waktu, dan segala macam gitu ya, berkorban pola pikir, misalnya ya, berkorban pola pikir, menyumbangkan pikiran kita, harusnya baiknya begini nih, segala macam gitu ya. Nah, jadi berkorban itu tidak harus uang. Seperti yang saya lakukan hari ini nih, detik ini gitu. Saya berkorban pengertian dhamma saya, berkorban pengetahuan dhamma yang saya tahu. Saya berbagi kepada rekan-rekan, berbagi kepada adik-adik yang ada di sini, yang ada di Zoom, gitu kan. Nah, saya berbagi apa yang saya tahu, gitu. Supaya kita pintar bareng, gitu kan. Kita pintar bareng, bijaksana bareng. Tidak bijaksananya tidak sendirian. Saya pun harus mengakui bahwa saya tidak bijaksana juga, belum sebijaksana Sang Buddha misalnya. Gitu. Nah, tapi kan kita bareng-bareng untuk menuju seperti Sang Buddha, gitu kan? Karena Sang Buddha, Buddha Gotama itu beliau itu mencapai kesempurnaan menjadi seorang Buddha itu bukan monopoli beliau. Artinya, saya mengingatkan sekali lagi bahwa Buddha itu adalah merupakan gelar. Seperti rekan-rekan remaja yang ada di sini gitu ya, yang sedang kuliah mencapai gelar. Wah. Gelarnya, nah tapi kalau sama Sang Buddha, itu gelarnya itu seperti gelar S3. Doktor. Wah. Itu gelar paling tinggi, mentok. Dak. Gitu. Karena Buddha itu kan ada 3 ya. Buddha itu ada 3. Ada Sawaka Buddha, ada Paceka Buddha, ada sama Sam Buddha. Gitu ya. Nah, kita mungkin ingat tuh pelajaran sekolah zaman dulu gitu ya. Ada Sawaka Buddha, Paceka Buddha, dan sama Sam Buddha. Nah, bagi yang masih mau lulus S1, itu adalah Sawaka Buddha. Gitu. Kenapa demikian? Sawaka itu kan artinya murid. Murid dari siapa? Murid dari sama Sang Buddha. Gitu ya. Murid dari sama Sang Buddha, gitu ya. Nah, anak-anak yang S1 itu adalah masih memang berguru kepada orang-orang yang S2 maupun yang S3. Gitu ya. Bikin skripsi segala macam juga motif dari teori-teori yang sudah ada, gitu ya. Nah, jadi dia nggak bikin teori sendiri. Dia tinggal ngutip, tinggal ngegabungin dan segala macam, gitu ya. Nah, itu konsepnya S1. Makanya itu jenjangnya Sawaka Buddha. Gitu ya. Gampangnya seperti itu. Nah, mulai kalau bisa ngajarnya tapi kadang-kadang nggak berguru ke siapa-siapa gitu ya segala macam. Nah, itu Paceka Buddha, kita boleh bilang begitulah. Gitu. Paceka Buddha itu kan Buddha yang mencapai kesempurnaan tapi dia nggak ada gurunya. Dia nggak ada gurunya tuh Paceka Buddha. Dia belajar sendiri, dia ngelihat daun jatuh. Oh, dunia nggak kekal ya. Tadi daun ada di atas, sekarang jadi menguning gitu ya. Gitu. Dia belajar sendiri akhirnya mencapai pencerahan. Nah, dia nggak belajar sama-sama Sang Buddha gitu. Nah, dia bisa sendiri gitu. Nah, tapi kekurangannya dia adalah dia nggak bisa ngajar. Nggak bisa ngajar dalam artian ngajar sih bisa, cuma bagi yang diajar itu belum sulit untuk mencapai kesucian. Nah, gitu kira-kiranya. Karena dia itu ngajar itu dasar teorinya itu nggak ada. Gitu. Jadi kayak kayak Buddha otodidak. Gitu ya. Buddha belajar sendiri. Nah, ini menjawab juga kalau apabila ada pertanyaan, haruskah orang kalau mau jadi Buddha itu harus beragama Buddha? Jawabannya tidak. Saya tegas-tegas kasih tahu ya. Orang kalau mau jadi Buddha itu nggak perlu menjadi agama Buddha. Gitu. Jadi seandainya nih yang ada di sini ada 20 partisipan yang ada di sini di Zoom meeting ini gitu ya, mau jadi Buddha. Seandainya di antara Anda ini sih kayaknya sih Buddha semua ya, secara KTP dan segala macam gitu ya, identitas Buddha semua. Tapi seandainya ada rekan kita beragama lain, kemudian mau belajar agama Buddha, bisa nggak jadi Buddha? Bisa. Bisa, kenapa enggak? Boleh-boleh aja, bisa aja. Nah, nanti dia akan jadi Buddha yang jenis kedua itu, Paceka Buddha. Dia nggak tahu dia nggak tahu ajaran
dengan catatan dia nggak belajar agama Buddha ya, malah nggak belajar dari saya gitu, enggak. Dia bisa sendiri. Dia ngelihat daun-daun pada jatuh, ya kan? Dia ngelihat kucing ketabrak mati, dia tongkrongin. Dia lihat kok darah berceceran, gitu ya. Dia melihat ada sepasang kekasih yang tadinya akur sekarang tiba-tiba berantem, putus. Wah, gitu kan. Wah, kok tidak abadi. Wah, gitu. Nah, dia belajar. Dari situ dia belajar. Nah, ketika dia belajar itu, dia mencapai kesucian. Nah, begitu dia mencapai kesucian, dia kan belajar sendiri tuh, otodidak sendiri gitu ya. Nah, dia otodidak sendiri seperti itu. Nah, akhirnya setelah dia otodidak seperti itu, akhirnya dia menjadi Buddha. Buddha jenis kedua, yaitu Paceka Buddha. Gitu ya kan, konsepnya seperti itu. Nah, yang ketiga yang paling tinggi adalah sama Buddha, seperti Buddha Gotama, yaitu adalah Buddha yang menemukan Dhamma kembali, menemukan teori utamanya kembali setelah Dhamma itu hilang lenyap di dunia. Oh, gitu ya. Nah, dia penemu teori. Nah, makanya kalau di jenjang S3 tuh, makanya dosen tuh disarankan sebenarnya harus S3. Saya lagi mau menuju. Kapan menujunya nggak tahu. Gitu. Dan disuruh sekolah-sekolah nggak mau. Nah, kenapa? Karena harapan dari pemerintah adalah dosen itu harus orang-orang yang bisa menciptakan teori-teori, gitu ya, bisa menciptakan teori-teori baru, gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu, gitu ya. Nah, itu orang jenjang S3. Nah, sama Buddha itu mentok tuh S3. Gitu. Dia karena menciptakan teori. Tadinya nggak ada yang tahu, dia tahu. Dan dia menyebarkan kepada orang. Sehingga makanya dia, karena dia ngerti teorinya, dia bisa ngajar. Bisa ngajar dalam artian di sini adalah dia berkorban untuk orang lain. Untuk supaya ketika dia suci, dia bisa ngajar buat orang lain untuk menuju sama-sama ke pembebasan penderitaan. Gitu ya. Nah, tetapi kuncinya sama Buddha, Sawaka Buddha, ataupun Paceka Buddha, semuanya sama. Yaitu apa? Orang pinter. Gitu. Jadi kalau dukun itu orang pinter bohongan. Saya bisa bilang gitu. Orang pintar bohongan itu. Jadi kalau ke dukun itu orang pintar bohongan. Kenapa saya bisa bilang bohongan? Anda ke dukun. Ke dukun terus Anda mau kaya. Dukunnya sudah kaya belum? Enggak. Dukunnya enggak kaya, Anda ke sono. Kadang dunia ini suka terbalik-balik ya. Mau kaya ke dukun, kan salah. Mau kaya tuh ke Elon Musk. Lah dia sumbernya duit tuh. Orang terkaya. Mark Zuckerberg gitu kan, pencipta Facebook gitu. Atau kalau kejauhan di sini yang punya Jarum lah segala macem tuh, ya kan? Ke Hairul Tanjung. Wah, gitu. Orang-orang kaya di Indonesia, Anda mesti ke dia. Belajar bagaimana caranya kaya, bagaimana caranya berbisnis dan segala macam. Lebih nyambung. Ke dukun nggak nyambung. Masa ada ke dukun? Dukun nggak bisa apa-apa. Dia cuma bisa tabur menyan. Coba pikirin deh. Apa hubungannya menyan sama kaya? Kan nggak ada. Kalau orang kaya cuma nabur menyan, nggak ada tuh bang. Bang taburannya menyan semua. Buat apa Andi kerja capek-capek? Iya ganti apa Aris segala macam, wah sampai keliling dunia segala macam, kerja capek-capek, saya juga segala macam, ataupun orang tua Anda nih semua yang ada di sini, ngapain kerja capek-capek? Ayo kita tabur menyan aja. Rela berkorbannya dikit kok, berkorbannya cuma menyan begitu doang, ditabur-taburin, dibakar, selesai, kaya, tiba-tiba duit nongol di depan kita. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya nggak begitu. Nah, oleh sebab itu, maka Buddha Gotama rela berkorban. Iya, iya, hidup menyan. Iya, nanti kita buka pabrik menyan bareng-bareng. Apalagi sakit, sakit kemana? Ke dokter lah. Masa ke dukun? Kan nggak nyambung lagi. Nanti dikasih menyan lagi. Sakitnya COVID. COVID dikasih menyan. Kalau bener menyan bisa menyembuhkan COVID. Sekali lagi. Udah deh kita dagang menyan aja udah kalau udah begitu. Lah kan begitu. Endingnya nggak bisa kok. Endingnya
nggak bisa kok. Iya kan? Nah, oleh sebab itu maka guru agung kita Buddha Gotama sebelum menjadi Buddha yang statusnya masih Siddhartha Gotama, beliau rela berkorban untuk kita demi mencari jalan untuk mengatasi usia tua, sakit dan kematian. Gimana sih caranya? Gitu kan? Nah, akhirnya ketemulah formula yang namanya jalan tengah. Itulah untuk mengatasi suka maupun dukanya hidup gitu ya. Suka itu juga penderitaan loh. Ketika Anda punya uang banyak, apakah Anda tidak punya rasa takut kehilangan uang itu? Pasti punya. Disitulah penderitaannya, gitu kan? Nah, oleh sebab itu, maka Buddha Gotama, Siddhartha Gotama mencapai kebudaan. Nah, setelah itu, beliau menjadi sama sang Buddha. Beliau rela berkorban untuk kita semua. Gitu. Saya dan yang lain-lain yang ada di sini tidak perlu bertapa menyiksa diri 6 tahun. Iya kan? Ngapain kita bertahun-tahun betapa menyiksa diri? Udah tinggal ngikutin aja. Kita ini golongan Sawaka Buddha kalau nanti beneran mau jadi Buddha gitu ya. Kita ini Sawaka Buddha gitu. Kita menjadi Sawaka Buddha. Nah, kenapa? Karena kita ngerti Dhamma. Jadi mau Sawaka Buddha, Paceka Buddha, sama sang Buddha, semuanya kuncinya satu, orang suci. Nah, gitu ya. Nah, sama seperti yang S1, S2, S3 tadi yang saya perumpamakan, itu sama. Semuanya orang berpendidikan tinggi. Gitu ya. Itu pendidikan tinggi semua, orang pintar. Itu orang pintar semua, gitu ya. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi secara kesuciannya sama, tetapi hanya beda di jenjang apa ya? Boleh dibilang jenjang jenjang kepintaran lah. Gitu ya, jenjang kepintaran dan jenjang berkorbannya. Gitu ya, jenjang berkorbannya. Bayangkan kalau menjadi seorang sama-sama Buddha itu berkorbannya luar biasa itu. Luar biasa. Jadi bukan hanya nyawa, tapi ya semua dia lepas semuanya gitu. Lah bayangkan Pangeran Siddhartha, dia kan seorang pangeran, dia lepas tuh hartanya. Dia lepas hartanya. Semua istananya, kemewahannya dilepas. Sekarang pertanyaan saya, siapa di sini yang mau ngelepas hartanya semua? Gak ada. Itu aja deh pertanyaan deh. Rela nggak Anda melepas harta Anda? Rela nggak Anda melepas istri Anda? Rela nggak Anda melepas anak-anak Anda? Tidak. Tidak ada yang rela di sini. Gak usah munafik. Pasti gak ada yang rela. Nah, tetapi Buddha Gotama yang sebelumnya adalah Siddhartha Gotama rela berkorban untuk hal itu demi kesejahteraan semua makhluk, terutamanya adalah manusia. Memang gitu, manusia dan para dewa. Makanya kan Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia gitu. Walaupun monyet segala macam juga diajar dhamma sih dikit-dikit sama sang Buddha gitu ya. Nah, makanya bisa semua gitu ya. Tapi kalau di pernyataan dhamma kalau di Buddha Dhamma Nusati Sangga Nusati kan Sata Dewa Manusanang gitu ya. Nah, itu guru para dewa dan manusia di Buddha Nusati kan begitu ya. Jadi karena memang ngajarnya kepada para dewa dan manusia gitu. Nah, kalau binatang cuma sesekali aja. Gitu ya. Nah, jadi Buddha Gotama itu rela berkorban, bahkan kalau menurut sejarah hidupnya beliau Buddha Gotama itu kan tidur hanya 1 jam sehari, tapi itu segar, udah segar itu, jadi nggak banyak tidur, jadi tidurnya cuma sejam. Gimana ya ceritanya ya tidur sejam itu? Coba deh Anda cobain gaya hidup sang Buddha tuh, tidur sejam gitu ya. Nah, itu kacau itu ya, kacau itu tidur sejam tuh. Bisa-bisa nggak ini apa nggak, matanya bisa menjadi mata panda gitu ya. Gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Buddha Gotama. Nah, silakan rekan-rekan sedama sekalian mengisi titik-titik itu. Kita rela berkorban demi siapa sih? Gitu ya. Nah, yang harus kita korbankan apa saja sih? Gitu. Nah, yang harus kita korbankan itu adalah yang berpotensi untuk menyebabkan kita menderita. Itu yang harus kita korbankan. Loh, kok Erik, emang duit menyebabkan penderitaan? Menyebabkan penderitaan. Kalau dipakainya selalu salah. Yaitu apa? Duit dikekep terus. Menyebabkan keserakahan. Ketamakan. Ya kan?
Artinya apa? Artinya itu akan menggerogoti kehidupan Anda. Akan menggerogoti batin Anda menjadi tidak baik. Kan konsepnya seperti itu. Nah, kita harus rela berkorban untuk menghancurkan itu. Karena biar bagaimana, Anda pelit pun, Anda simpen itu harta. Nggak jadi apa-apa kok. Begitu pas meninggal ya nggak dibawa juga. Gitu. Gitu. Ya kan konsepnya seperti itu. Ya, itu kita harus rela berkorban. Rela berkorban demi hati kita yang bersih. Gitu, ya kan? Demi hati kita yang bersih dari keserakahan. Oleh sebab itu, maka ketika punya harta silakan dibagi. Gitu. Kita tidak melekat pada harta kita. Gitu. Tapi ya karena kita punya keluarga ya jangan dibagi semua juga. Baginya ya sebagian gitu. Kenapa? Karena kita juga bijak di satu sisi. Oke, bagi-bagi, tapi saya juga kan butuh hidup gitu kan segala macam. Anak-anak saya juga perlu makan. Nah, jadi saya sisihkan ini untuk kebaikan sekian persen, ini adalah sekian persen untuk anak-anak saya, menunjang anak istri dan segala macam. Kan begitu konsepnya. Gitu. Nah, tetapi itu bukan berarti kita pelit pada agama Buddha, tidak dong. Karena kita berbaginya ke berbagai hal. Saya berbagi ke anak saya berbagi ke istri saya berbagi ke diri saya sendiri. Loh iya dong, karena saya juga butuh makan kan. Gitu kan. Nah, jadi kita bagi-bagi, posnya kita bagi-bagi gitu loh. Gitu kan. Ke bioskop kita kan bagi ke tukang bioskopnya. Gitu. Biar dia sejahtera, ekonominya meningkat. Kan begitu. Gitu kan. Sehingga itu bermanfaat untuk negara juga. Negara jadi dapat pajak gitu kan. Kan begitu. Kalau dibicara soal muter-muter ekonominya. Kan kira-kira kan begitu. Ya kan. Kalau ekonomi nggak berputar kan negara nggak akan hidup. Gitu kan ya. Nah, itu kita rela berkorban gitu. Saya kalau di setahun kan, wah pajak saya gede loh. Model kayak Kwandi juga kayaknya pajaknya gede. Kalau di setahunin kadang-kadang model kayak saya, Andi atau Aris gitu segala macam kalau ngeliat pajak gitu ya. Buset gue ternyata udah nyumbang negara segini nih. Tapi kok kayaknya gue gak dapet apa-apa nih. Sedih liatnya bener. Andi tuh harus segala macam. Kalau lihat SPT tahunan namanya gitu kan. Namanya setoran apa tuh SPT itu. Pokoknya pajak tahunan gitu ya. Gede juga. Puluhan juta loh saya nyumbang ke negara. Ternyata buset. Tapi jalanan masih bolong gitu kan. Bansos masih dikorupsi. Sakit hati sih kalau ngeliat kayak begitu. Kurang ajar. Duit yang gue sumbangin cuma buat kayak gitu. Gitu. Tapi ya kita nggak apa-apa rela berbagi juga gitu ya. Kenapa? Kita bagi ke negara kan ya walaupun ada yang bolong kita jangan melihat jalanan yang bolong, ada juga kan jalanan yang rapi gitu. Iya kan kira-kira gitulah. Gitu ya kan konsepnya seperti itu. Iya kan bener ya harusnya. Iya jangan lihat jalanan yang bolong, lihat jalanan yang rapi gitu. Jadi jalanan yang bolong itu belum ketambal sama pajak saya. Udah gitu aja mikirnya. Jangan banyak mikir. Yang penting kita rela berkorban untuk apa? Untuk kebersamaan kita supaya kitanya sendiri pada prinsipnya tadi untuk demi diri kita sendiri supaya kita tidak serakah. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan gitu ya, kan untung di kita sendiri gitu kan ya. Nah, itulah yang harus kita korbankan gitu ya. Itu yang harus kita korbankan untuk kebaikan kita sendiri gitu. Ya, konsepnya seperti itu. Walaupun ketika misalnya kita berdana, kita membagi kebahagiaan kepada orang yang kita dana misalnya, oh nyumbang ke panti asuhan orangnya jadi ikut berbahagia, jadi punya makanan segala macam. Ya kita ikut seneng, dianya juga seneng. Ya sudah kalau sudah terjadi timbal balik itu kan senengnya jadi double, gitu kan ya. Nah, tetapi yang paling penting adalah kita berkorban untuk menghancurkan kekotoran batin kita sendiri. Itu yang harus kita korbankan, gitu kan ya. Nah, konsepnya seperti itu. Makanya ketika kita nanti scan barcode misalnya, gitu ya pada saat dana, itu tinggal Anda koreksi kepada diri Anda sendiri. Waktu nyeken itu berat atau enggak? Kan tinggal seperti itu. Kalau berat, nah itu berarti kita belum eh,
namanya juga berlatih ya. Namanya berlatih ya nggak apa-apa. Tapi kan kita menyadari, oh ternyata saya belum sepenuhnya rela mengorbankan keserakahan saya untuk dihancurkan. Nah, kira-kira kan modelnya seperti itu. Nah, tinggal kita yang memanage diri kita supaya menjadi semakin baik dari hari ke hari, begitu ya. Makanya puja bakti diadakan itu tujuannya untuk itu. Anda berkorban loh ketika ikut puja bakti ini, mulai dari korban waktu, korban tenaga untuk pencet. Kalau dulu sebelum pandemi malah ada korbannya beneran full tuh. Jadi Anda ke wihara gitu, jalan tiba-tiba misalnya diserempet mikrolet. Wah, Anda berkorban loh itu. Berkorban bener-bener ke wihara tuh segala macam. Cuma untuk berbuat baik gitu. Ngapain sih kita berbuat baik? Untuk diri kita sendiri, supaya diri kita itu bebas dari kekotoran batin gitu, mengikis kekotoran batin. Nah, itulah yang harus kita korbankan gitu ya. Ngapain sih saya nolongin anak saya misalnya gitu, nolongin anak saya gitu ya segala macam, bantu dia ngerjain PR, supaya apa? Supaya saya ngelihat anak saya berkembang, saya ikut seneng gitu kan. Nah, jadi ilmu saya tidak sia-sia. Ngapain ilmu saya disimpan doang? Mendingan kan saya bagi kepada anak saya. Ya, kan konsepnya seperti itu. Jadi kita pinter bareng. Gitu kan konsepnya seperti itu. Nah, jadi rekan-rekan sedang sekalian, marilah kita berkorban yang benar. Nah, berkorban yang benar. Gitu ya. Jangan berkorban yang salah. Berkorban yang salah itu seperti apa? Misalnya tiba-tiba ikat ikat badan kita pakai bom terus ngeledakin diri. itu bodoh setengah mati lah udah. Mau ngapain kayak gitu kan. Emang karena begitu ngebom nyampe surga ya nggak tahu juga. Yang jelas sih Anda sudah menghancurkan hidup banyak orang, ya kan, konsepnya seperti itu gitu ya kan. Nah, itu dia. Nah, oleh sebab itu hal-hal seperti itu bukan yang harus kita korbankan gitu. Nah, yang harus kita korbankan adalah tadi, salah satunya adalah bagaimana ketika kita berkorban di dalam konsepnya Buddhis, Anda dana paramita, Anda menyumbang ke panti asuhan, Anda berdana kepada sangga, misalnya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk kekotoran batin saya supaya kekikis. Namanya latihan kan seperti itu, kita kikis pelan-pelan. Begitu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini tentang rela berkorban demi, deminya siapa, silakan Anda isi sendiri. Boleh loh Anda tulis rela berkorban demi diri sendiri. Sangat boleh. Anda harus berkorban demi diri sendiri. Yaitu apa? Supaya diri Anda mencapai kebahagiaan. Yaitu apa? Dengan menghancurkan kekotoran batin Anda. Gitu. Ya kan? Anda harus kikis tuh keserakahan, kebencian Anda. Coba bayangin kalau dikatain monyet gitu. Terus seandainya berusaha nggak marah, itu kan berkorban. Berkorban demi harga diri. Iya kan konsepnya kan seperti itu. Udah dikatain monyet nggak boleh marah katanya. Gitu kan. Nah, Anda berkorban tuh. Demi apa? Demi harga diri Anda gitu. Demi supaya tidak punya kebencian. Karena kebencian kalau dipendam itu juga akan menggerogoti diri kita sendiri. Bagaimana yang terjadi sekarang di dunia ini yang namanya Rusia dan Ukraina. Itu gara-gara kebencian. Intinya tuh gara-gara kebencian. Kebencian kedua pihak. Akhirnya yang korban sedunia. Harga pangan naik, harga cabai 100.000 per kilo. Saya juga bingung, gua 100.000 per kilo. Istri saya pas belanja. Kalau untung saya bukan pencinta cabai. Jadi saya bahagia aja, silakan aja lu mau naik sono. Saya gak makan cabai juga gitu. Saya bilang kalau begitu ceritanya maka kita harus makan daging aja, cabai gak usah. Mau ngapain? Cabai 100.000 mau ngapain gitu, dikit-dikit aja gitu. Nah, jadi itulah kita harus rela berkorban untuk demi siapa? Demi kekasih kita, demi anak kita, demi teman kita. Ya boleh, tetapi endingnya demi diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengikis kekotoran batin kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua.
rela berkorban untuk kebahagiaan baik untuk diri sendiri maupun untuk kebahagiaan makhluk lain gitu ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian yang telah berkesempatan mendengarkan Dhamma Desana saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Nah, sekarang saatnya seperti tadi, rela berkorban untuk keserakahan kita. Mengikis keserakahan. Kami berikan waktu kesempatan berbuat baik ini kepada rekan-rekan sedama sekalian. Mari kita berdana paramita sambil mendengarkan lagu Dana Paramita. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sedama sekalian atas dana yang disalurkan kepada kami. Semoga bisa memberikan kebahagiaan buat kita semua. Ya, baik, rekan-rekan sedama sekalian, seperti biasa kami mengumumkan bahwa silakan di like dan subscribe ya Gema Budi Sawal Kita Suara di YouTube dan Instagram. Nah, Instagram kita, nah itu sudah ada juga gitu ya. Nah, karena kita mau lihat gitu siapa saja yang sudah nge-like gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti akan menjadi tambahan poin kebajikan Anda untuk nanti kita menjelang di Agustus nanti ya, Juli atau Agustus akhir gitu ya. Nah, nanti kita akan kasih pengumuman lebih lanjut untuk kita berbagi kebahagiaan lewat apa yang sudah kita kumpulkan selama kurang lebih hampir 2 bulan ya, kita mengadakan kebaktian ini secara rutin lagi gitu ya. Nah, itu moga-moga menjadi berkah kebahagiaan untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih atas dana yang telah Anda salurkan tadi barusan. Nah, sekarang kita akan akhiri dengan bacaan Patidana untuk pelimpahan jasa dan juga ditutup dengan nama Kalapata. Punya sidani kata saya nani kata nime te sanja bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta camayama tapi tadayo ditame capya ditawa ane majatawe rino satatitan tilo kasming te buma catuyonika panceka catuwo kara sangsaranta bawa
natang ye pati dan name anumo dan te sayang ye cimang na pajan nanti dewa tesang niwe dayung maya dinana punyanang anumo dan nahe tunna sabe sata sadahun tu awirasu kajiwino kemapa dan capa pontu tesasa si jatang subha. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat saat ini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur seperti ayah dan ibu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang bersikap netral maupun yang bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, baik terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian yang tersebar di alam-alam besar maupun kecil. Semoga dengan pelimpahan jasaku ini, mereka bergembira setelah mengetahuinya. Dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup berbahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Nama Garapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatwi Pano Bhagavato Sawakasangko Sanggang Namami. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik rekan-rekan sedama sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada kebaktian hari ini sampai siang. Selamat makan siang bagi yang mau makan siang ya. Seperti biasa sebelum kita akhiri, boleh dong kita foto bersama dulu teman-teman sekalian supaya kita semuanya nih bisa terpampang nyata di grup terutama sama di akun Facebook, Instagram kita dan segala ya. Oke, bagi yang berkesempatan bisa buka kamera, boleh buka kameranya ya. Saya biasa mau foto jepret-jepret gitu. Cilah. Oke ya. Nah, siap. Oke. Ada lagi yang bisa buka kamera? Oke, langsung saya jepret ya. Saya lihat-lihat dulu nih. Aliong nggak usah berantem. Ngapain berantem Aliong? Santai aja ya. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Sebentar saya cek dulu apakah foto Anda cakep-cakep apa enggak. Oke, ya sudah cakep kalau begitu. Terima kasih rekan-rekan sedama sekalian atas partisipasinya pada minggu sampai siang hari ini.